Pemberitaan firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu bertema melewati musim kehidupan. Melewati musim kehidupan. Selama bumi masih ada, takkan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Musim dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan dalam Kejadian 8 ayat 22. Ketika Allah berfirman setelah peristiwa air bah, ketika ada pelangi, dan sebagaimana Allah yang berfirman itu, maka demikianlah bumi yang kita tempati ini dengan berbagai-bagai musimnya. Dan demikian juga sebenarnya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bisnis kita. Maka sejatinya sesungguhnya kita juga, setiap kita akan mengalami berbagai-bagai musim kehidupan di sepanjang hidup yang kita jalani di atas muka bumi. Dan karena kita menyadari bahwa hidup yang kita jalani itu akan mengalami berbagai-bagai musim kehidupan, maka setiap orang kemudian berusaha untuk menemukan berbagai cara dan kemudian memutuskan cara yang terbaik yang diyakininya paling benar menurut standar sudut pandangnya atau perspektifnya masing-masing. Tentu semua itu, cara-cara itu untuk supaya manusia dapat melewati setiap musim-musim kehidupannya dengan baik. Bahkan kalau bisa yang terbaik. Dan ukuran atau standar kebaikan manusia pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita amati, kalau kita perhatikan, maka umumnya standar kebaikan manusia adalah tentu sebuah musim kehidupan yang bahagia, yang nyaman, yang tenang, bebas dari masalah dan persoalan, bebas dari sakit penyakit. Atau kalaupun terpaksa dan tidak terhindarkan, maka manusia berusaha dengan berbagai cara agar masalah, persoalan, sakit penyakit tersebut bisa dialami dengan seminimal mungkin dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ini fakta yang terjadi di dalam kehidupan hampir setiap manusia. Dan kalau kita lihat ketika orang-orang atau manusia-manusia itu dengan cara-cara yang mereka sudah putuskan, dengan cara-cara yang mereka sudah upayakan itu berhasil melewati musim-musim kehidupannya dengan baik, berhasil mengatasi berbagai persoalan, sakit penyakit mereka, maka kemudian muncul atau timbul kebanggaan. Bahkan tidak jarang juga aku, bahkan juga sampai memiliki kesombongan karena berhasil menemukan cara untuk bisa mengatasi berbagai-bagai musim yang muncul di dalam kehidupannya. Tentu
Yang dimaksudkan adalah musim kehidupan yang dipandang tidak mengenakan, tidak menyamankan, tidak membahagiakan. Seperti masalah, persoalan, sakit penyakit, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalaupun kemudian manusia itu sudah berusaha dengan berbagai cara, diupayakan, toh tidak mampu juga untuk bisa atau tidak berhasil juga, maka biasanya umumnya manusia kemudian akan mulai mencari sosok atau pribadi yang memiliki kuasa adikodrati yang lebih tinggi dari dirinya, untuk kemudian mereka datang menyembah, berdoa kepada sosok atau pribadi yang memiliki kuasa yang lebih tinggi ini, untuk meminta pertolongan, untuk memperoleh jalan keluar. Tentu dengan harapan pertolongan dan jalan keluar itu didapatkan, dan kemudian mereka bisa kembali melanjutkan musim kehidupan mereka dengan tenang dan nyaman lagi. Inilah yang dilakukan oleh manusia di dunia pada umumnya untuk bisa melewati musim-musim kehidupannya, sejak dari zaman dahulu, sejak dari zaman batu. Nah, hal yang demikian ini Bapak Ibu Saudara, ironisnya ternyata juga masih banyak dilakukan oleh sebagian besar orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen yang sejak dari awal mereka menjadi Kristen, diajarkan oleh pendetanya, oleh gembalanya, oleh pengajarnya, bahwa kalau mereka sudah menjadi orang Kristen, maka sosok pribadi Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, yang mereka sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang sangat peduli, yang akan senantiasa mendatangkan kebaikan di dalam hidup mereka, yang pasti akan sangat peduli dan akan menolong, memberi jalan keluar, melepaskan mereka dari berbagai-bagai kesulitan di dalam kehidupan yang mereka hadapi. Itu yang diajarkan dan ditanamkan kepada jemaat orang-orang Kristen yang masih baru ini. Dan itu kemudian sudah menancap mengangkat lama. Intinya orang-orang Kristen ini sampai sudah memiliki pemahaman yang bahkan berurat berkekar, pemahaman yang salah tetapi karena mereka telah diyakinkan lewat khotbah-khotbah dari mimbar yang mereka dengar di dalam kebaktian, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu sudah disenangkan ketika mereka mengambil keputusan untuk mempercayai dan menyembah Tuhan Yesus. Sehingga kalau mereka kemudian akan mengalami masalah, mengalami persoalan dan sakit penyakit yang tidak dapat mereka atasi sendiri dalam kehidupan yang mereka jalani, maka ketika mereka datang untuk berdoa kepada Allah minta pertolongan, maka pastilah Allah yang sudah disenangkan itu dengan kemahakuasaannya akan dengan senang hati menolong, memberi jalan keluar, membuat hidup mereka di dunia ini menjadi lebih berhasil. Tentu keberhasilan secara materi biasanya umumnya yang diharapkan, dan hidup mereka menjadi lebih mudah untuk dijalani. Inilah yang saya katakan sebagai ironi. Karena kekristenan yang demikian ini sesungguhnya telah memperlakukan Allah di dalam Yesus Kristus seperti orang-orang yang bukan Kristen pada umumnya memperlakukan sosok atau pribadi adikodrati yang tadi saya katakan itu.
Dan akibatnya banyak orang-orang Kristen ketika kemudian mereka tidak mendapatkan pertolongan, ketika Tuhan tidak menjawab doa mereka, ketika jalan keluar yang mereka harapkan tidak mereka peroleh, maka kemudian orang-orang Kristen ini menjadi kecewa. Dan tidak sedikit yang kemudian meninggalkan iman kepercayaannya dan berpindah kepada kepercayaan yang lain. Ini fakta, saudara. Ini fakta. Karena sebuah kesalahan di dalam memahami Injil, di dalam memahami firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, baik kita yang di tempat ini maupun yang di rumah yang mengikuti secara online. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus itu, ketika harus melewati musim-musim di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi orang percaya yang belajar Injil Kristus dan bukan Injil Yesus yang lain, yang sesungguhnya itu bukan Injil. Kita harus sungguh-sungguh dapat mengenal dengan benar Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Firman Tuhan di dalam Hosea 6 ayat 3 mungkin bisa ditampilkan di layar. Bapak Ibu Saudara, Hosea 6 ayat yang ketiga berkata demikian. Ini penting untuk kita bisa membacanya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Perhatikan baik-baik. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau kita mau melewati musim-musim kehidupan kita sebagai orang percaya yang benar, yang mengenal Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita harus mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu. Karena Ia pasti akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Maka Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar 3 hal penting yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, sehingga kita bisa melewati musim-musim kehidupan kita dengan benar, seturut kehendak Allah. Amin. Mari kita belajar ya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, maka di sana kita akan langsung bisa memahami, karena firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal 3 itu dengan clear, dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini, yaitu di dunia ini, ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Maka dengan membaca ayat firman Tuhan ini, kita harus sudah memiliki sebuah sikap hati yang benar, bahwa memang musim-musim dalam kehidupan kita itu pasti akan datang silih berganti. Karena memang segala sesuatu di dunia ini ada waktunya, ada masanya, ada saat. Nah, tapi berikutnya juga adalah berdasarkan apa yang kita baca di dalam Pengkhotbah 3 ini, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Maka Bapak Ibu Saudara,
Ada satu hal yang juga harus penting kita mengerti, pahami. Bukan cuma kita kemudian memiliki sikap hati yang benar bahwa memang segala sesuatu itu di dunia ini ada musimnya. Tetapi ini, karena segala sesuatu itu ada waktunya, maka kita harus memperkarakan lewat pergumulan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang saya sebut dengan kata coram deo, sebuah pergumulan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, untuk kemudian kita ketika melewati musim kehidupan itu yang datang silih berganti, kita menemukan di sana ada waktu Tuhan, ada kairosnya. Karena ketika kita harus melewati musim kehidupan itu, dan segala sesuatu ada waktunya, ada masanya di dunia ini, maka pastilah kita akan diperhadapkan dengan apakah kita harus berangkat atau harus menetap. Seperti ketika bangsa Israel di padang gurun, ada tiang awan, tiang api. Kapan mereka harus berangkat, kapan mereka harus menetap. Kita juga mungkin diperhadapkan dengan apakah kita harus memulai sesuatu yang baru, atau kita harus bertahan dengan apa yang sudah ada yang lalu. Apakah kita harus terus maju, atau bahkan kita harus berhenti dulu, atau bahkan mundur. Inilah hal-hal yang harus kita gumulkan dengan sungguh-sungguh, coram deo, untuk bisa menemukan waktu Tuhan, menemukan kairosnya. Entah itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan bisnis kita, baik juga ketika kalau saya di dalam pelayanan. Apakah saya harus memulai yang baru atau mesti harus tetap saja bertahan dengan apa yang? Apakah saya harus memulai bisnis yang baru atau lebih baik mengembangkan yang sudah ada? Ketika di dalam keluarga mungkin pasangan suami istri mungkin bisa sampai pada titik-titik kehidupan di mana mereka harus memutuskan bagaimana situasi ini, apakah tetap harus bertahan demikian atau harus bagaimana. Semuanya itu karena kita tahu bahwa di bawah matahari ini segala sesuatu ada waktunya, maka kita harus pergumulkan sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudusnya, coram deo, supaya kita menemukan waktu Tuhan, kairosnya itu. Ini hal pertama yang harus kita pahami, mengerti, sehingga kemudian setelah kita gumulkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kemudian kita menemukan kairosnya. Entahkah kita berangkat ataukah kita bertahan menetap, entahkah kita memulai yang baru ataukah kita harus mengembangkan yang lama. Semuanya itu sudah kita gumulkan sebelum kita putuskan lewat sebuah pergumulan yang sungguh-sungguh bersama Tuhan, dan kita menemukan waktu Tuhan, kairosnya. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang kedua yang harus kita pastikan ketika kita melewati musim kehidupan kita, datang silih berganti, Bapak Ibu. Kita akan belajar ini lewat Injil Markus, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ke 41. Kita tidak baca semuanya, kita akan nanti membaca di dalam ayat 35 ya. Kisah ini pasti kita semua sudah tahu, Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya berjudul angin ribut diredakan. Tentu Bapak Ibu dan kita semua sudah sering kali mendengar
ayat firman Tuhan ini atau kisah ini dikhotbahkan dengan berbagai-bagai macam versi. Tetapi pagi hari ini Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti satu hal penting yang ada di dalam kisah ini. Apa yang dicatat di dalam ayat 35 ditampilkan di dalam ayat 35 Markus pasal 4. Dikatakan di sana, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Dan kita tahu di dalam kisah itu bahwa perahu yang mereka pakai itu adalah perahunya Petrus. Petrus memang si pemilik perahu tersebut. Tetapi dari ayat 35 yang kita baca tadi, kita mengerti bahwa sekalipun itu perahunya Petrus, tetapi yang menetapkan tujuan, yang membuat tujuan, siapa? Tuhan Yesus, bukan Petrus. Tuhan Yesus yang menetapkan tujuan untuk kemudian menyeberang bertolak ke seberang. Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian pula di dalam perahu hidup kita. Harus Tuhan Yesus, harus Allah yang menetapkan tujuan hidup kita, bukan kita sendiri. Kita harus melangkah menuju mengarahkan diri hidup kita kepada tujuan Allah, menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita, bukan untuk menggenapi tujuan kita sendiri. Maka yang harus kita tahu, Bapak Ibu, di dalam kita melewati musim-musim kehidupan kita adalah apakah kita sedang mengarahkan hidup kita, melakukan tujuan kita sendiri, atau kita sedang mengarahkan hidup kita untuk atau sedang melakukan tujuan Allah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengar khotbah ini berkata, oh saya Pak sudah memastikan bahwa apa yang saya lakukan ini di dalam pekerjaanku, di dalam rumah tanggaku, di dalam pelayananku, adalah aku melakukan tujuan Tuhan, Pak. Baik, puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, harus ada satu hal lagi yang kita perlu tahu dan kita perlu mengerti. Bahwa kalaupun kita sudah mengarahkan hidup kita untuk melakukan tujuan Tuhan, itu bukan berarti kita bebas dari bukan bebas dari masalah, bukan bebas dari persoalan, ataupun bahkan sakit penyakit. Tidak, Allah tidak pernah berkata bahwa hidupmu akan bebas dari persoalan dan masalah. Dia tidak pernah mengatakan demikian. Dari kisah ini kita bisa tahu, ketika kemudian mereka bertolak ke seberang, melakukan apa yang menjadi tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus, di tengah-tengah danau kemudian perahu itu dihempaskan oleh angin badai, angin ribut. Padahal Tuhan Yesus yang menyuruh mereka untuk bertolak ke seberang. Bukan maunya Petrus, bukan maunya murid-murid, tetapi maunya Yesus. Jadi kita sebagai orang percaya harus sekarang mengerti dan memahami. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang dibodohi
oleh khotbah-khotbah yang kemudian tidak benar. Melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan tujuan Tuhan, bukan berarti bebas dari masalah dan kemudian Tuhan kemudian akan melindungi dan Tuhan kok baik akan peduli. No. Kita akan tetap mengalami persoalan dan masalah. Bahkan kita juga bisa mengalami yang namanya angin ribut, angin topan melanda di dalam kehidupan kita, dalam perahu kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh para murid ini. Dan kalau kita baca di dalam kisah Markus 4 ini, maka ketika perahu Petrus ini diterpa oleh angin ribut, dikatakan di sana Tuhan Yesus seolah tidak peduli. Tuhan Yesus sedang tidur di tengah angin ribut itu. Padahal mereka sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi percayalah satu hal, Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dikatakan dalam kisah. Kalau kita itu memang sedang mengarahkan hidup kita untuk tujuan Allah, maka ketika badai kehidupan melanda perahu hidup kita, di sana Allah akan mengajarkan, memberikan kepada kita sebuah pengalaman atau bahkan beberapa pengalaman yang sangat berharga. Amin. Karena seperti Petrus yang perahunya milik dia diarahkan untuk melakukan tujuan Tuhan, memperoleh pelajaran di tengah-tengah angin ribut badai itu. Pelajaran apa yang Petrus dapatkan? Berjalan di atas air bersama-sama dengan Tuhan. Adakah murid-murid yang lain yang mengalami hal ini? Tidak ada, kecuali Petrus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika musim-musim kehidupan kita itu kemudian berupa badai, angin ribut datang, sedemikian buruk mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau perahu hidup kita itu memang sedang kita arahkan pada tujuan Tuhan, maka sekalipun seolah-olah Tuhan tertidur, sekalipun seolah-olah Tuhan tidak peduli, tetapi sesungguhnya Ia selalu hadir menyertai kita. Amin. Bahkan di sana Tuhan akan memberikan kepada kita pengalaman-pengalaman yang sangat berharga untuk berjalan bersama dengan Dia di tengah-tengah situasi dan keadaan yang buruk sekali. Dan yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melewati musim-musim kehidupan kita, maka kita harus benar-benar mengerti, harus benar-benar memahami bahwa tujuan Tuhan di dalam hidup kita itu bukanlah untuk menolong kita supaya kita tidak punya persoalan, supaya kita tidak punya masalah, untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita, menjalani hidup di dunia ini dengan lebih mudah dan lebih nyaman. Bukan itu tujuan Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan bagi setiap kita orang percaya,
orang-orang Kristen, umat pilihan perjanjian baru. Tujuan Tuhan Yesus Kristus itu adalah supaya kita sebagai orang percaya umat pilihan perjanjian baru mengalami keselamatan jiwa kita. Amin. Keselamatan jiwa kita. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 9-10 sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara. Satu Petrus 1 ayat ke-9 dan ke-10, Saudara, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa itu? Keselamatan jiwamu. Inilah tujuan Tuhan buat kita, keselamatan jiwa kita. Lanjut ayat 10. Keselamatan inilah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Bapak Ibu Saudara, coba renungkan. Keselamatan inilah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat. Maka keselamatan jiwa ini bukan hal yang remeh-temeh, bukan hal yang sepele. Bukan hal yang selama ini mungkin sering dikhotbahkan. Kamu sudah selamat, kamu pasti nanti mati masuk surga kalau kamu sudah percaya sama Tuhan Yesus. Bukan demikian. Kalau hanya seperti itu, keselamatan yang demikian gak perlu diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Tetapi di dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dikatakan, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Karena memang keselamatan jiwa ini bukan hanya sekedar keselamatan selamat masuk surga, terhindar dari api kekal neraka. Bukan itu. Tetapi keselamatan jiwa yang dimaksudkan itu adalah tercapainya tujuan Allah yang semula ketika Ia menciptakan manusia. Bahwa umat percaya di dalam Yesus Kristus, umat pilihan perjanjian baru, berhasil merubah jiwa mereka dalam keserupaan dengan Allah. Amin. Dan keserupaan dengan Allah itu termanifestasi dalam rupa Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal yang terutama dan anak yang sulung itu, sehingga kita dikatakan serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah tujuan Allah. Inilah isi utama dari seluruh kebaikan Allah bagi kita. Yang oleh karenanya Allah berfirman di dalam Roma 8, 28, 29 yang sudah sering kita baca, bahwa Allah itu akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, supaya mereka akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita mesti sudah membuang sebagai umat percaya, kita buang pemikiran, oh selamat masuk surga terhindar dari api neraka. No, bukan itu. Buat orang percaya, buat umat pilihan perjanjian baru. Keselamatan jiwa buat orang-orang perjanjian baru yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat sejak dahulu kala itu adalah tercapainya tujuan Allah yang semula, rancangan Allah yang semula yang akan terjadi, tergenapi di dalam hidup orang percaya, umat pilihan perjanjian baru. Kalau cuma sekedar masuk surga terhindar dari neraka, nggak perlu diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini kita harus memahami hal ini. Ketika kita melewati berbagai musim kehidupan, Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa di dalam perahu hidup kita, bahwa di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita telah terpatri 3 hal ini, yaitu bahwa segala sesuatu di dunia ini memang ada waktunya.
Dan karena segala sesuatu itu ada waktunya, maka kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus agar kita dalam pergumulan menggumulkan waktu-waktu Tuhan di dalam kolam Deo, kita sungguh-sungguh bisa menemukan waktu Tuhan, kita sungguh-sungguh bisa menemukan kairos Tuhan. Yang kedua, pastikan bahwa perahu hidup kita sedang kita arahkan atau sudah kita arahkan kepada tujuan Tuhan dan bukan tujuan kita sendiri. Dan juga harus kita pastikan bahwa kita memahami tujuan Allah dan isi kebaikan Allah bagi kita umat pilihan perjanjian baru adalah keselamatan jiwa kita, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ada satu lagu yang saya ingat sebelum kita berdoa untuk ibadah kita. Sebuah lagu yang pasti Bapak Ibu semua sudah tahu lah. Indah rencanamu, indah rencanamu di dalam hidupku. Mari kita nyanyi bersama. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi sekali lagi. Indah rencanamu, amin. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun musim-musim kehidupan yang sedang kita alami, indah rencana Tuhan bagi kita. Kalau kita berkata bahwa Tuhan itu baik, karena Tuhan menginginkan keselamatan jiwa kita, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, amin. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku
syukur, kami berterima kasih. Ada begitu banyak tahun-tahun kami lewati, kami tidak mengerti dan kami tidak tahu. Tetapi saat ini kami mengerti bahwa sungguh indah rencanamu bagi kami. Sungguh Engkau telah amat baik kami, ya Tuhan. Engkau memikirkan nasib kekal kami. Dan Engkau akan membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu, ya Bapa, di dalam kekekalan. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak mengerti. Saat pagi hari ini dan saat ini, sungguh Tuhan, mulai hari ini kami sungguh mau mengerti. Kami mau sungguh-sungguh percaya bahwa keselamatan-Mu adalah supaya kami menjadi manusia-manusia yang sesuai dengan rancangan-Mu yang semula. Kebaikan-Mu bagi kami adalah supaya kami menjadi serupa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau ada di dalam perahu hidup kami. Engkau ada selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Kami mau melakukan kehendak-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami, sampai Engkau membawa kami pulang masuk ke dalam kekekalan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, Bapa. Kami mengucap syukur. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami, ya Allah. Kiranya berkat kekal yang dari Bapa di surga, berkat jasmani dan berkat rohani, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menolong dan meneguhkan kita melewati seluruh musim kehidupan kita. Bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengerjakan keselamatan kita sampai Tuhan menjemput kita. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati dengan berkat kekal yang dari Bapa, kita sambut dengan sukacita, damai, sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu.